الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya, wasiatul Mustafa ya. Melanjutkan pengajian kita. Ya. Masuk kepada pasal fi alamatil khair. Ya. Pasal menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan. Bismillah. Tapi ini cuma ada kesini suaranya. Ya, ayolah. Pasal menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan. Masuklah kita kepada pembahasan kepada lil aqili salasu alamatin al isti'anatu bid dunya 'alal akhirati wa ihtimalul jafa was sabru 'ala syada'id. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Sayyidina Ali, lil aqil, ya, bagi orang yang berakal itu memiliki 3 tanda, ya. Jadi kalau kita baca Quran, yang biasa baca Quran, ada yang sering baca Quran, sering di dalam Al-Quran itu dikatakan afala tafakkarun, ya, afala taqilun, ya, sering sekali. Setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang manusia yang mengerjakan kejahatan, pasti kadang-kadang di ujungnya ditutup dengan kalimat afala tafakkarun, atau memikirkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dah, afala tafakkarun, afala taqilun, ya dah. Artinya orang yang berakal itu merupakan orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan faktor beberapa hal, ya. Salah satunya manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka memiliki akal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan, ya, kami telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya kejadian, dengan salah satunya dengan berakal. Yang membedakan kita dengan hewan itu cuman akal. Tidak. Hewan makan, kita makan juga. Tidak. Hewan kerja cari makan, kita kerja juga cari makan. Tidak. Cuman hewan diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita diberikan otak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memiliki otak. Cuman yang membedakannya orang, ya, dengan hewan ialah akal. Hewan tak diberi akal, tapi manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengannya akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang ilmu agama. Ya dah, kalaulah ayam, ya, macan, harimau, mereka semuanya bisa belajar ilmu agama, dia juga akan mulia seperti manusia. Tapi mereka tak diberikan kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena mereka tidak berakal. Jadi lawannya akalnya ada namanya hawa nafsu, ya. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia supaya manusia bisa menjadi orang yang bijaksana. Akal itu bagaikan sebuah petunjuk untuk kita. Datang pula hawa nafsu. Nafsu ini diciptakan untuk menjadi musuh bagi kita. Jadi diceritakan suatu ketika, ya, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan dulu akal dan hawa nafsu. Ketika hawa akal dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap, datang akal. Yang hadap ke sini, kata Allah, siapa aku ni? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, ya Allah, yang maha lemah lagi tidak. Akhirnya setelah itu diciptakan hawa nafsu, dipanggil sama Allah, sini menghadap, ngomong beda nih, nafsu nih, diam. Kau diciptakan
Nih kau ni siapa? Aku ni siapa? Akulah. Kau lah, kata dia. Ngomong sama Allah. Akhirnya dimasukkan Allah ke dalam neraka 100 tahun lamanya. Diangkat lagi, ditanya lagi. Engkau ni siapa? Akulah. Engkau lah. Masukkan lagi ke dalam neraka 100 tahun lamanya. Yang ketiga baru jerah. Engkau adalah Tuhanku, kata nafsu ya. Dan aku adalah hambamu yang lemah, kata ya. Maka wajar kita kadang ya tak, orang yang mengikuti hawa nafsunya dia tidak akan jera ya tak, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mengedepankan akalnya, maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera menuju dan sadar bahwa dia adalah hamba. Ini kata Rasulullah, 3 hal ini apabila ada pada seorang hamba, maka dialah orang yang dikategorikan sebagai orang yang berakal. Ya. Kalau dalam Al-Quran tu afala ta'qilun, ya tak? Kalau bahasa kita tu, kau ni tak botak ya, itulah bahasa. Ya. Tak berfikir kau ni ya. Dalam Al-Quran. Cuman Al-Quran bahasanya indah. Itu bahasa kita hari-hari agak kasar sedikit. Bagi orang yang berakal 3 tanda. Yang pertama apa dia? Al-isti'anatu bid dunya 'alal akhirah. Ya tak? Menjadikan dunia sebagai batu pijakan untuk menggapai akhirat. Nah, ini orang yang berakal nih. Akalnya sehat. Dia jadikan dunianya tidak lain tidak bukan sebagai bentuk supaya dia bisa menggapai akhiratnya. Cari duit untuk disedekahkan, masukkan ke masjid, tidak infak untuk masjid, bangun pesantren. Ya. Pergi bantu orang tua, nyenangkan hati orang tua, supaya apa? Supaya enak pergi majlis, tidak dicari, tidak kena marah. Ya, malam-malam butuh balik misalnya. Ini dunia yang seperti ini yang kadang jarang kita tahu. Ya. Kadang ini sekendak kita nak pergi, aku ni nak belajar. Caranya tidak seperti itu. Caranya apa? Minta tolong dulu dengan dunia kita. Apa dia? Buat senang hati orang tua. Ya ada maunya nih. Ya. Akhirnya nanti mak aku malam nak pergi. Pergilah bantu mak dulu yang parutkan kelapa. Ya tak? Ini disuruh orang tua mak. Ya tak? Sini pergi beli belacan. Aduh mak anak kau beli belacan kata kawan. Ya tak? Ya. Maka senangilah keluarga kita. Ya tak, yang bentuknya kadang pun sebenarnya akhirat juga. Kalau kita memang tulus, maka akan diberikan kita akhirat. Nah, ini bentuk orang-orang yang dianya menggunakan dunianya untuk akhirat. Apa dia lagi? Makan misalnya, niatkan untuk kuat ibadah. Tidur dianya tak, dia niatkan supaya besok bisa bangun subuh cepat. Dia tak. Hingga dalam hadis dikatakan, min amalin yatasawwaru bi surati a'mal dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyati. Berapa banyak ya amalan yang bentuknya itu bentuk dunia, tapi sebab orang itu memiliki niat yang bagus, ya, cari duit dunia tapi untuk diempakkan, ya, tapi untuk mencari duit jujuran, ya, jadi nak halalkan budak ni ceritanya lah. Niatnya itu, ya, maka bentuknya yang dunia akan menjadi akhirat. Selama dianya bekerja itu setiap tetes keringat dia akan menjadi pahala. Apalagi ya banyaklah contoh kita ke kemarin tuh, menafkahi keluarga kita. Salah satu kewajibannya kita niatkan keluar rumah. Aku niatkan cari nafkah untuk diri aku dan keluargaku. Maka setiap kita keluar, hentaan kaki kita menuju tempat kerja kita, keringat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi akhirat. Nah, itu orang yang berilmu. Tidak, orang yang berakal. Lalu wahtimalul jafa, menahan, ya, menanggung. Iya tak, kerasnya watak. Apa bahasa kita ya? Apa bahasa kita ya? Tidak apa? Ada keras apa? Egois. Ya, ini pendapat dia aja lah yang nak dipakai, ya. Musyawarah sama kawan, asal dia lah, akulah nih yang paling hebat, ya. Lama sudah aku ini berkebun, itu pula. Lama kawan sudah di laut, ya.
Tapi orang yang dia mengedepankan ya perasaan orang lain ketimbang dengan pikirannya dia, kerasnya hati pikiran dia, apa bahasa gitu ya? Keras pikiran tuh egois lah, ya. Wataknya keras. Kalau A itulah, kalau B itulah, sampai hari kiamat B itulah terus, ya. Nah. Maka orang yang dia berpikir, ya dah, berpikir dia betul-betul berakal, ciri-cirinya orang tuh mau menerima pendapat orang lah. Dan orang yang bakal salah ditegur sama kawan, diterima dia. Wasabru ala syada'id. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, sabar atas keadaan yang sangat sulit. Ya Allah, mana nak puasa, belum ada duit lagi. Ya, virus corona ada habis-habis. Ya, datang pula musim kabut pula. Ya, banyak betul di keluhannya. Belum makan lagi. Ya, motor lama. Ya, banyak betul di keluhannya. Tak sabar dengan keadaan sulit tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang kurang berakal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan ketika menjalani hidup, pasti tidak akan keluar daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu diri manusia melainkan orang tersebut mampu untuk menanggungnya. Ya, ini takarannya Allah. Maka kita jangan nyalahkan takarannya Allah. Kadang orang nih ada yang menyalahi dia. Aku nih sudah begini gaya-gaya kayak model cewek, padahal cowok orang nih. Sudah ketentuan Allah. Tak sanggup lagi aku nak jadi orang, nak betul-betul jadi cowok nih. Kira gaya aku sudah begini, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram tak kira-kira jadi kayak gitu tuh? Haram, iya tak? Kenapa? Karena dia tidak menerima takdirnya. Maka tak ada kata-kata yang seperti itu sebenarnya, ya tak? Karena neraca timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua seperti sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharamkan, ya tak? Itu pasti sudah Allah takar dengan betul, karena tak ada yang paling betul melainkan takarannya Allah, ya. Pasti kita bisa melaluinya. Ya kayak kemarin lah kita contohkan, ada orang yang buat apa mobil pengeruk apa namanya? Himek. Oh, iya. Himek itu sudah diukur sama orang pabrik sana tuh. Diukur dia berapa ton dia ngangkut misalnya tanah itu dah. Ya. Ini himek yang kecil itu untuk ngangkut misalnya rumah misalnya. Telap tak kira-kira? Tak telap. Manusia secara dia logika dia pasti dia tak akan mau menggunakan himeknya tadi untuk ngangkat rumah, sebab takutnya patah jadi. Ini pikiran manusia, macam mana lagi dengan Allah yang memiliki kebenaran sejati? Pasti Allah tahu dengan kemampuan kita, ya, sehingga Allah berikan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal, ya pasti semuanya masih bisa kita lalui. Kalau kita nyalahi Allah, agaknya ya tak kita nyalahkan timbangan, ya tak, perkiraan Allah. Hebat betul kita, ya tak. Maka kalau kita tidak bisa menerima itu, kembali kepada diri kita sendiri. Itu salah satunya orang yang mana kemana di sana tertiup sana. Kayaknya sudah malam nih ngantuk, kayaknya nyuruh wallah alam aja kayaknya lah. Sikitlah lagi kita. Satu lagi. Walil alimi salasu alamatin sidqul kalam wajtinabul haram wa tawadu. Singkat aja kita dah. Lalu kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang yang alim itu ada 3 hal, ya. Bukan orang yang alim itu banyak ilmunya, banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, banyak hafal tafsir, ya tak? Bukan. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang alim itu adalah mereka yang sidqul kalam, ya tak? Perkataannya betul. Kalau cerita sama kawan itu tak ditambah-tambahnya, ya. Ini cerita macam mana? Cerita kabar virus corona nih. Wah, bahaya sudah di Indonesia nih katanya. Sudah ada 10.000, padahal baru 5.000. Iya dah.
Kayaknya di bapak tuh sudah ada juga. Aku tengok muka kawan tuh merah-merah, kayaknya kena virus juga. Dilebih-lebihkan. Ciri-ciri